Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Pangkal Pinang edisi Senin 11 Januari. Nah saudara, kalau saudara yang belum melihat renungan saya yang minggu lalu, saya membahas tentang bolehkah kita orang Kristen mengasihi diri kita sendiri, diri sendiri. Jawabannya adalah iya, asalkan dalam pengertian yang benar. Nah, hari ini saya akan melanjutkan dengan membahas lebih dalam tentang mengasihi diri sendiri yang sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami dengan begitu ajaib. Kami adalah makhluk hidup, manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Engkau tidak ingin seorang pun dari kami binasa, melainkan Engkau ingin kami hidup dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, lewat perenungan firman Tuhan hari ini, teguhkanlah panggilan itu ya Tuhan, agar kami selama hidup di dunia ini tahu harus berbuat apa, agar kami bisa selamat dan pada akhirnya kami berbahagia bersama dengan Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi alat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita memang diciptakan dengan kecenderungan untuk mengasihi diri sendiri. Ini adalah hal yang natural. Tetapi karena dosa, maka keinginan untuk diri selamat itu bisa menjadi buruk, menjadi egois. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dilahirkan kembali, maka kita punya kasih kepada diri sendiri dalam cara yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda. Nah, oleh sebab itu saudara, kita perlu sangat serius untuk berusaha menjaga diri kita agar diri kita itu aman, selamat, berbahagia di dalam Tuhan. Nah, maka dalam hidup ini keselamatan diri adalah menjadi prioritas. Yang saya maksudkan dengan keselamatan bukan dalam arti selamat dalam arti sehat, nyawa kita pertahankan begitu rupa. Mungkin di tengah-tengah pandemi ini kita menjaga diri demikian rupa. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kalau kita punya kehidupan, kita punya nyawa hari ini, apa yang akan kita lakukan? Tentu jawabannya sebagai orang Kristen adalah kita harus memastikan diri kita masuk ke dalam surga atau kita ke tempat peristirahatan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, dari sini kita melihat ada satu motivasi, yaitu ingin menyelamatkan diri sendiri. Inilah bentuk kasih yang dikasih karuniakan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, maka kita harus mengejar hal ini. Saya bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi di sini Petrus berkata, sungguh-sungguh berusaha agar panggilan, pilihan kita itu makin teguh, supaya kita tidak pernah tersandung. Tujuannya, ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi saudara, keselamatan diri itu harus kita selalu pikirkan. Ya, belum lama ini saya melihat sebuah artikel dalam bahasa Inggris yang seseorang bertanya, seberapa sering saya harus memeriksa tentang keselamatan diri saya sendiri? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang baik sekali, saudara-saudara. Kita perlu menjaga diri kita, mengasihi diri kita, agar jangan sampai seperti Paulus katakan, jangan sampai orang lain selamat, tetapi aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Maka motivasi untuk menjaga diri, memastikan keselamatan diri sendiri adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan sebuah saran, saudara, tetapi adalah sebuah keniscayaan, kewajiban. Nah, bagaimana caranya kita berusaha? Tadi di ayat 10, Rasul Petrus berkata, karena itu. Karena apa? Yaitu di ayat 3. Karena kuasa ilahinya, kuasa ilahi Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna
untuk hidup yang saleh. Jadi karena kasih kuasa ilahi Tuhan memberikan, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Jadi Tuhan akan memberikan apa saja yang kita butuhkan agar kita bisa hidup saleh. Saya lanjutkan, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi pengenalan kita akan Tuhan, akan Yesus Kristus, akan Injil. Disitulah Tuhan memanggil kita menjadi kudus. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup yang saleh. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi dengan jalan itu Tuhan menganugerahkan kita janji-janji yang besar, agar kita ikut ambil bagian dalam kodratnya yang ilahi. Ini artinya kita dimuliakan. Ya, Tuhan Yesus berjanji kita akan dimuliakan barang siapa menang. Nah, inilah kuncinya di ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Mari kita telaah dulu. Jadi setelah kita mengenal Yesus, kita percaya kepada Injil, itu kita memiliki iman. Nah, kita, kata Pak Petrus, harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan sekali coba udah. Tetapi sebuah usaha terus-menerus yang keras. Melakukan apa? Iman kita itu harus ditambah dengan kebajikan. Nah, apakah kebajikan di sini? Kebajikan yang dimaksud adalah kemurnian moral. Ya, saya sudah memeriksa kata ini yang dipakai, yang diterjemahkan. Kebajikan itu adalah perbuatan baik, kemurnian moral. Jadi setelah kita beriman, kita harus menjadi orang yang bajik, orang yang murni, ya, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan tipu daya, orang yang jujur, orang yang tulus. Nah, itu kebajikan. Dan kepada kebajikan dilanjutkan pengetahuan. Nah, di sini saya sering menjumpai ada orang-orang yang merasa ya cukup kita itu menjadi orang Kristen yang baik, yang bajik tadi. Itu cukup. Kita tidak usah menambahkan diri kita dengan beban-beban seperti doktrin, seperti hafal firman Tuhan. Itu nanti kita jadi orang Farisi. Nah, Petrus berkata, tidak. Setelah kita menjadi orang bajik, kita harus menambahkan juga pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Lalu ayat 6, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Jadi ada sebuah tingkat lanjut pertumbuhan. Dari banyak tahu, semakin banyak tahu, semakin bisa mengendalikan diri, makin bisa menguasai diri, makin bisa membedakan apa yang penting, apa yang harus didahulukan, apa yang bisa ditunda, apa yang tidak usah dilakukan sama sekali, dan apa yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Itu maksudnya penguasaan diri. Masih berlanjut, saudara, kepada penguasaan diri ketekunan. Nah, di sini adalah poin yang sangat penting, karena kita sering menjadi orang Kristen yang musiman, ya, musim Natal rajin, begitu. Begitu sudah lewat Januari, Februari, turun. Udah deket-deket Jumat Agung, Paskah, semangat lagi, gitu ya. Tapi habis itu surut lagi. Nah, jangan, saudara. Kita harus menambahkan dari penguasaan diri ketekunan. Jadi kita melihat penguasaan diri itu general, umum. Sedangkan ketekunan itu sesuatu yang spesifik, menjadi orang yang aktif. Tetapi belum berhenti di situ. Kepada ketekunan ditambahkan kesalehan. Nah, apa bedanya semuanya ini dengan kesalehan? Nah, sudah memeriksa kata yang dipakai, yaitu arete. Kesalehan itu adalah orang yang religius, orang yang saleh. Ya. Bedanya dengan orang yang bajik apa? Banyak orang yang ateis, saudara-saudara, adalah orang-orang yang kategori bajik. Baik, ya, tulus, suka membantu sesama, sosialnya tinggi. Tetapi kalau berkaitan dengan agama, mereka tidak percaya, mereka tidak melakukan. Mereka bahkan
menganggap berdoa itu adalah ya cuma untuk menghibur diri saja. Tuhan itu tidak ada. Nah, bedanya dengan orang yang saleh adalah melakukan pemeliharaan iman, bertekun di dalam pembacaan firman, rajin berbakti kepada Tuhan, suka memuji Tuhan. Nah, ini orang yang saleh, saudara. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, yaitu peduli kepada saudara-saudara seiman. Ya, karena kita adalah saudara seperjuangan, saudara di dalam darah Kristus yang diikat oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi saudara-saudara seperjuangan. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi kita mengasihi semua orang, bahkan yang membenci, yang tidak menyukai kekristenan. Lalu di ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Perhatikan saudara, ini berbicara tentang orang yang dalam kategori Kristen, orang yang berada dalam kategori anggota jemaat. Hanya ada dua pilihan, memiliki semuanya itu, lalu menjadi berhasil dalam pengenalan akan Tuhan, atau tidak memiliki, mungkin hanya punya 1, 2, 3, tetapi tidak memiliki semuanya. Apa yang akan terjadi? Menjadi buta dan picik. Saudara mungkin pernah bertemu dengan orang yang tanda petik buta, dalam arti kita mau ngomong apa dengan dia nggak nyambung, karena dia nggak ngerti. Ya, dia tetapi bukan hanya tidak mengerti, dia picik. Ya, dia bersikeras pada pendapatnya. Padahal kita melihat apa yang dia ketahui itu hanyalah sepotong saja, hanya satu sisi saja. Tidak melihat ke kebenaran-kebenaran yang lain. Hal-hal informasi-informasi yang lain. Ini adalah orang yang picik. Kalau kita berdebat dengan orang seperti ini, kita yang capek sendiri. Nah, kalau kita tidak menjadi berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan, Petrus mengatakan bahwa kita akan menjadi buta dan picik. Itulah sebabnya mengapa ada sebuah survei yang mengatakan orang Kristen yang lebih dari 5 tahun sejak dia menjadi Kristen, tetapi tidak bertumbuh, keadaan rohaninya lebih buruk daripada orang yang belum mengenal Injil sama sekali. Maksudnya, orang yang belum mengenal Injil, suatu hari kalau mereka mendengar Injil dan percaya, kemungkinan besar pertumbuhan rohaninya akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang sudah lebih dari 5 tahun, tetapi begitu-begitu saja, menjadi buta dan picik. Nah, kalau sudah begitu, tentu alamatnya keselamatannya dipertanyakan, imannya akan dipertanyakan apakah sungguh-sungguh, dan besar kemungkinan akan menjadi gugur. Dan kalau iman gugur, maka tidak diselamatkan. Maka saudara-saudara, penting sekali kita untuk mengasihi diri sendiri dengan cara menjaga diri kita, agar kita pasti diselamatkan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita semua, dan boleh memberikan kita semangat untuk bersungguh-sungguh menambah-nambahkan terus dalam iman kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.